Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi reliability and remaining lifetime assessment of boiler. Baik, kita langsung melihat bagaimana kasus yang terjadi. Saya ambil dari peristiwa dari YouTube. Ini adalah kebetulan boiler pipa api yang meledak. Ini kasus yang terjadi pada saat kami sedang melakukan investigasi peledakan boiler di Surabaya. Boiler pipa apa ini bisa menembus ledakannya itu terhadap dinding pabrik. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ini adalah sebenarnya interaksi ledakan boiler ini sebenarnya interaksi antar operasional dengan lingkungan operasional dengan bahan boiler itu sendiri. Ini adalah fenomena yang terjadi kerusakan pada boiler, apa yang dikatakan overheating pada pipanya. Nah, kasus yang tadi terjadi ini adalah akibat adanya retakan antara tube sheet dengan lorong apinya, sehingga terjadi retakan dan embus dan akhirnya meledak. Kemudian fenomena yang terjadi adalah globalisasi cemented karena boiler ini dengan lamanya operasional, dengan temperatur operasional, sehingga bahan pipa itu sudah akan berubah akibat adanya temperatur operasional. Kemudian adanya grafit di hajat maupun grafit di tube boiler. Ini biasa terjadi. Ini umurnya terjadi penggrafitan ini kurang lebih 35 tahun dengan diekspos 300 derajat Celcius dengan waktu 35 tahun. Dasar inspirasi ini adalah Undang-Undang UAP tahun 1930 pasal 7 sebagai berikut. Akte izin itu diberikan bila pemeriksaan dan pengujian atas pesawat uapnya dan pemeriksaan atas alat-alat perlengkapan memberikan hasil yang memenuhi persyaratan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kalau seandainya pelatnya yang tipis mungkin bisa dilubangi karena aturan Kemenaker itu Undang-Undang UAP tahun 1900 untuk melayakkan untuk mengambil pemeriksaan bahan itu dengan cara melubangi. Kalau seandainya pelatnya yang tipis itu bisa dilubangi. Nah, kasus yang terjadi kalau seandainya boiler itu dengan platnya 150. Nah, sehingga ini agak kesulitan untuk pemeriksaan bahan untuk dilakukan pemeriksaan pemotongan. Dengan alternatif inilah kami mencoba melakukan penelitian melalui studi literatur agar permasalahan ini bisa tertanggulangi. Nah, ini sebagai perbandingan analisis baik itu pemeriksaan destruktif dengan cara melubangi
dengan cara alternatif kita mencari kelayakan dengan cara tidak merusak. Nah, dengan cara melubangi tentunya bahan itu dilubangi, dibuat sampel-sampel atau batang-batang uji agar diperoleh hasil sifat mekaniknya. Kemudian dengan analisa alternatif dengan cara non-destruktif, dengan adanya stres, heat transfer analisis maupun NDT, kita simpulkan dan kita analisis dan akan menghasilkan suatu boiler itu adalah layak maupun umur pakainya bisa ditentukan. Nah, tentunya dari dua metode ini ada kelebihan dan kekurangan. Seperti kekurangannya memang drum ini dilubangi dan metode alternatif drum itu tidak dilubangi. Kemudian ada proses penambalan, kemudian tidak ada penambalan. Berikutnya, dengan cara melubangi pembuatan prosedur las ada penambalan, kemudian tidak ada prosedur las. Sampel kurang mewakili untuk menilai suatu boiler yang begitu luas, yang begitu komprehensif. Nah, di sini mewakili penilaian karena dilakukan pemilihan seluruh bagian-bagian yang akan dianalisa, baik kelasannya, headernya maupun selnya. Hasil penilaian memerlukan waktu relatif lama. Untuk alternatif, waktu relatif cepat. Keterbatasan alat potong untuk sel yang tebal, tidak memerlukan alat potong. Keterbatasan material untuk prosedur las, kemudian tidak membutuhkan material. Secara kuantitatif dapat menentukan perubahan sifat mekanik bahan. Secara kualitatif dapat menentukan perubahan sifat bahan. Pengujian dilakukan pada seluruh tebal plat. Pemeriksaan dilakukan pada permukaan plat. Jadi ini memang critical point-nya. Kalau seluruh plat itu dari permukaan sampai ke dalam itu diketahui. Hanya memang untuk alternatif dengan cara NDT dan analisis itu ada permukaannya. Tentunya di sini ada alternatif lain yang bisa mengurangi kekurangan dengan cara melakukan heat transfer. Kemudian ada tiga metode, sebenarnya ada tiga metode untuk menentukan kelayakan boiler, yaitu dengan NDT, visual test, kemudian ultrasonic, MTPT, harness, in situ metrolografi, kemudian ada perhitungan stres dan heat transfer analysis, kemudian ada di analisa. Ini salah satu testimoni untuk boiler. Tentunya data-data boiler itu harus diketahui lebih awal. Ini salah satu contoh adalah boiler tipe api. Materialnya sudah dicantumkan dalam spesifikasi. Umurnya adalah 35 tahun. Tekanan desain 10 kg, tekanan kerja 8, kapasitas 10.000 kg per jam. Jenis bahan bakar gas, tebal drum 12 mili dan 8 mili. Kemudian tebal cup 5 mili, diameter drum 1800 mili, diameter cup 55 mili, temperatur operasi 250 derajat Celcius, join effecing 1, yield strength pada temperatur operasi 173 MPa. Ini lokasi-lokasi pemeriksaan yang kami lakukan. Ada beberapa titik, ada titik pengambilan baik sel, header, air tube-nya, kemudian bagian tengah sel, kemudian bagian depan, reverse chamber-nya, kemudian ruang bakarnya kita periksa. Hasil pemeriksaan non-destruktif, non-destruktif sel dilakukan visual, magnetik, penetran, ultrasonik, ditemukan fitting katakanlah 2 mm,
A-nya ada kedalaman 3 mm, ada yang 3 mm dan 5 mm. Harnessnya rata-rata 125, spesifikasi 123 sampai 159. Ini ada deltanya ada 0,8%. Kemudian header kita fittingnya ada 1 mm, kedalaman 2 mm, pipa tidak ditemukan, kekerasan rata-rata 180, spesifikasi 123 sampai 159. Ini ada delta 46,3%. Reversing chamber dengan kedalaman fitting 1,5 dengan lebar 1 mm. Kemudian lasan tidak terjadi ada cacat. Kemudian reversing chamber dengan harness Brinell adalah rata-rata 181, spesifikasi 123, maka deltanya 47%. Pengaruh cacat terhadap konsentrasi tegangan, sel kedalaman cacat, katakanlah tadi hasil pengukuran 5 mm, maka konsentrasi tegangannya adalah 12. A-nya itu adalah kedalaman 50 meter, tebalnya yang 12 mm, maka konsentrasi tegangan 3,07, dan kedalaman 33 mm, faktor konsentrasi tegangan 3,04. Dan kita lanjutkan juga header reversing chamber, maka akan ditemukan dengan fitting itu ujungnya akan membuat konsentrasi tegangan, dan kita hitung dengan finite element, maka akan diperoleh faktor konsentrasi tegangan rata-rata 3. Kita lakukan juga dengan analisis finite element dengan heat transfernya, maka akan diperoleh yang merah-merah ini adalah daerah panas dari burner dan akan mengalir ke cupnya, ya kurang lebih 401 derajat Celcius. Nah, tentunya dengan 400 derajat Celcius ini akan mempengaruhi sifat material dengan diekspos dengan waktu 35 tahun. Nah, hasilnya bagaimana nanti kita lihat. Nah, kemudian kita hitung juga heat transfer dari luar sampai ke dalam, berapa panas yang terjadi di setiap titik. Melalui metode software heat transfer akan diperoleh pada sel yang tebal 12 dengan ketebalan 0, ya, dengan ketebalan pada saat 0 itu 500, pada ketebalan sedalam 1 mm 468, dengan kedalaman lebih dalam lagi 2 mm 437, sampai nembus ke 3 mm 407 derajat Celcius. Kemudian kita lakukan hasil pemeriksaan metrologi bagian-bagian yang memang tadi dianggap kritis akibat adanya panas yang ditransfer ke bagian-bagian bahan yang tadi, maka akan ditemukan ini fittingnya, bagian sel tengah batas air ini terjadi fitting dan terjadi perubahan struktur mikro. Kemudian header bagian dalam juga banyak fitting, juga terjadi globalisasi sementit, jadi pembulatan sementit. Kemudian tipe api bisa sekali di sini adalah pembulatan sementit di batas butir. Ini sudah terjadi perubahan, dan tentunya kalau sudah terjadi perubahan, umurnya pun akan tertentu. Ini reversing chamber sudah jelas sekali. Ini ada bulatan-bulatan seperti globalisasi sementit. Nah, ini akan mempengaruhi sifat-sifat mekanik.
dari cup itu sendiri. Nah, ini pada reversing chamber sudah mulai terjadi retak mikro. Nah, kalau sudah terjadi retak mikro, sudah otomatis ini kita ketemu seperti ini harus di reject dan diperbaiki atau diganti pipa. Berikutnya kita juga hasil dari pemeriksaan, kemudian ada analisa tegangan, kemudian ditransfer, kita analisa penjalanan retakannya. Ini ada rumusan kriteria keberhentian sigma 2 lebih besar dari sigma 0, itu adalah akan terjadi retak menjalar. Di mana sigma 0 itu ambil rumusnya adalah K IC dibagi akar pi A kali akar secant pi A dibagi 2T. Ini rumus dasar, di mana C adalah parameter retak, A itu adalah kedalaman retak, kemudian sigma 1 adalah 600 kg per sentimeter persegi internal pressure yang dihasilkan dari tegangan bagian dalam. Kemudian sigma 2 adalah sigma 1 kali K. Nah, itu adalah K-nya tadi akibat adanya konsentrasi tegangan. KIC adalah sifat material, yaitu biasa disebut fracture toughness. Shear strength adalah kekuatan material, AC adalah critical cacat, tebal, ya. Sigma 0 adalah stress intensity, adalah stress konsentrasi faktor. Hasil perhitungan dengan mudah kita dimasukkan parameter ke dalam rumus, maka sel akan terjadi tegangan yang terjadinya adalah 229, sedangkan materialnya 364. Jadi dengan adanya kedalaman cacat 0,1,5 mm dengan tebal 39 mm, maka cacat tersebut tidak akan menjalar karena sigma 0-nya lebih besar dari tegangan yang terjadi. Kemudian bila mana ada kedalaman cacat 1,5 dan reversing chambernya tebalnya 8 mm, juga tidak akan menjalar. Kenapa demikian? Karena sigma 0-nya lebih besar daripada tegangan yang terjadi. Juga terjadi pada header. Pada header tidak menjalar karena sigma 0-nya adalah 356 lebih besar dari 168. Karena sigma 0 ini seolah-olah sifat material. Jadi sifat material yang sanggup menahan terhadap retakan. Terhadap retakan yang berapa ukurannya? Seperti yang hasil pengukuran adalah 1,5, 1,5 dan 2 mili. Berikutnya kita tentukan remaining lifetime assessment berdasarkan creep limits. Ini saya ambil dari literatur dari Weddell-Noble dan Epis Effect, di mana nanti hasil pemeriksaan metalografi struktur mikro itu ada kategori klasifikasi limitsnya itu isolatif capitis, ada B orientasi capitis, dan C adalah link capitis, yang D adalah macro fact. Nah, bila mana ditemukan seperti ini kriteria A, B, C, D, maka interval inspeksinya 5 tahun, 3 tahun untuk isolatif capitis. Kalau sudah terjadi orientasinya, capitisnya sudah berorientasi 1,5 tahun, kemudian link capitisnya sudah terjadi microfect 0,5 tahun menurut Nedelfelt hasil penelitian mereka. Kalau sudah terjadi macrofect seperti tadi yang diletakkan pada boiler, itu harus segera di-repair. Kemudian menurut Epridge Effect, kalau ada terjadi isolatif capitis itu 12 tahun, lebih lama memang pendapatnya. Kalau orientasi capitis 5,4 tahun,
Kalau ada microcrack 1,8 tahun, interval pembicaraan bila mana dalam struktur mikro tadi dievaluasi sudah terjadi identifikasi seperti yang tercantum pada slide tertera. Nah, kemudian kita rekapitulasi internal waktu inspeksi boiler berdasarkan 10 mikro, maka akan dikategorikan ada kategori A, ada B. Nah, di mana menurutnya jawaban bahwa kategori B itu 1,5 tahun lagi. Oh, yang kategori A itu rata-rata yang kategori A adalah 3 tahun. Nah, kita ambil yang kritis 1,5 tahun. Bahwa pemeriksaan boiler berikutnya setelah kami lakukan pemeriksaan ditemukan kategori B, pasien B, maka pemeriksaan berikutnya dilakukan 1,5 tahun lagi. Penilaian waktu pakai berdasarkan perubahan struktur mikro akibat kerusakan boiler. Jadi creep damage ini juga bisa menentukan umur pakainya. Kalau seandainya terjadi level 2, kalau terjadi pada level 2, independent isolated point, nah ini umurnya 25 sampai 30% dari limit time. Jadi kalau seandainya umurnya didesain katakanlah 40 tahun berarti umurnya itu 70 kali 4 sekitar 28 tahun lagi. 28 tahun. Nah, kalau sudah terjadi di kategori level 2, di level 2, nah ini sisanya tinggal 20% lagi. Kalau 20% dikalikan 40 tahun berarti umurnya tinggal 8 tahun lagi. Kalau ditemukan dalam struktur mikro sudah terjadi orientasi kapitis. Kalau ini ada kapitisnya terdistribusi, kalau ini sudah terarah. Nah, ini menurut penelitian 70 sampai 20%. 70 sampai 80%. Jadi sisanya tinggal 20% lagi. Kalau sisanya 20%, didesainnya 40, berarti tinggal 8 tahun lagi. Bila mana terjadi microcrack, maka umurnya sisanya 10%. 10% dari 4 berarti ini dari 40 tahun yang didesain berarti 4 tahun lagi kalau sudah terjadi microcrack. Nah, kalau sudah terjadi microcrack jadi beberapa tempat ini sudah umurnya sampai di sini. Jadi harus di-repair. Berikutnya ini hasil rekapitulasi berdasarkan pemeriksaan di berbagai bagian-bagian dari boiler. Ada steam drum, ada boiler cell-nya, ada conveyor, ada fire tube outlet. Ini bervariasi berdasarkan rumusan tadi. Ini ada 28 sampai 30 tahun lagi, ada 8 sampai 12 tahun lagi, ada 8 sampai 15 tahun. Nah, kita ambil yang kritis, diambil yang 8 tahun lagi. Kemudian boiler pun mengalami pembebanan yaitu yang dikategorikan stress corrosion cracking. Nah, di mana stress corrosion cracking yaitu ada 3 fungsi korosi, ada fungsi material, ada fungsi tegangan. Di mana di 3 fungsi ini kalau digabungkan akan terjadi fenomena stress corrosion cracking. Nah, ini terjadi pada boiler dan pasti terjadi karena medianya korosif, ada air, ada gas, kemudian ada material, dan pasti ada tegangan. Tegangan bisa dari tegangan material itu sendiri maupun dari tegangan yang terjadi dari luar, internal pressure-nya. Nah, akibat dari adanya pembebanan stress corrosion cracking, ini pun salah satu pertimbangan untuk menentukan umur pakai dari boiler.
Ini rumus sisa umur pakainya dalam fisika T. Ini ada rumusannya. Ini sebenarnya panjang, hanya ini rumus akhirnya seperti ini. Ini parameter-parameter sudah diperhitungkan seperti A0. A0 itu retak awal ya. Ini 1,5 mili. Kemudian ini retak kritis. Retak kritis ini 102 mili. Kemudian ini parameter material 1, kemudian parameter material 2, kemudian parameter M 1,8. Untuk menentukan retak kritis ini ada rumusannya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian sigmanya ini berdasar finite element kita hitung. Ini 205 MPa. Kita masukkan B-nya karena B ini adalah salah satu parameter yang dibutuhkan untuk menentukan umur sisa dari boiler sendiri. Termasuk C1 ini bisa dimasukkan dan akhirnya akan diperoleh umur pakai. Maka B akan diperoleh 850 mm. Nah, tentunya untuk menentukan kriteria itu ada yang namanya Q1C pada saat mengalami stress corrosion cracking, yaitu di mana ekivalen materialnya 434 dengan temperatur operasi 600 derajat Celcius dengan tempel, maka Q1C-nya atau ketaruhan terhadap retakannya terhadap stress corrosion cracking-nya adalah 130. Ini sebagai data material saja. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus-rumus tadi, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Jadi sel WHB dengan tegangan yang terjadi itu berdasarkan perhitungan finite element. Kemudian Q1C-nya tadi sudah dihitung adalah 130, maka umurnya 8,9 tahun. Sel Stingram dengan tegangan yang terjadi hasil finite element adalah 205, Q1C-nya hasil pengujian adalah 130, maka umurnya 11,4 tahun. Kemudian terjadi pada support juga. Ternyata pada support ditemukan tegangan yang terjadi tinggi sekali, itu 269. Kemudian Q1C-nya tetap menggunakan materialnya sama, 130, maka umurnya 6,5 tahun. Juga terjadi kita hitung sambungan pada outlet chamber gas boilernya, karena ini digunakan pada boiler pipa api menggunakan gas buang yang dimanfaatkan untuk memanaskan air. Ini ada disambung sehingga tegangan yang terjadi hasil finite element adalah 340 MPa. Maka Q1C-nya tadi sudah disatukan adalah 130. Maka umurnya 4 tahun. Nah, dari sini bisa dilihat memang pengaruh tegangan yang terjadi terhadap retakan akibat retak tegang, ya, korosi retak tegang, maka akan diperoleh pada daerah-daerah kritis seperti pada sambungan outletnya 4 tahun lagi. Kemudian dengan melihat alternatif bahwa analisis NDT dengan ada stress analisisnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa metode NDT ini juga bisa menentukan kelayakan bahwa umur pakai tanpa mengubah. Kalau seandainya memang tidak bisa diubah, karena relatif bahwa boiler itu yang bisa dilubangi, kalau yang tipis mungkin bisa dilubangi, kalau yang sudah tebal tidak mungkin dilubangi. Maka alternatif inilah yang bisa digunakan untuk menentukan kelayakan dan umur pakai boiler dengan cara NDT alternatif inovatif. Penilaian boiler dengan metode NDT dilakukan lebih menyeluruh karena bukan hanya pada satu sel saja, tapi bisa dilakukan pada seluruh bagian-bagian yang kritis. Jadi prinsipnya metode NDT dapat diaktifkan selain untuk menentukan kelayakan boiler, juga untuk kelayakan peralatan industri. Bisa
bisa heat exchanger, bisa pompa, termasuk peralatan-peralatan yang lain bisa generator bisa digunakan seperti ini. Yang penting rumus-rumus tadi, kemudian hasil analisanya, kemudian finite elemen kita gabungkan menjadi satu kesatuan dan menghasilkan suatu kesimpulan untuk menentukan kelayakan dan umur pakai boiler, dan bukan hanya boiler, termasuk peralatan-peralatan yang ada di industri. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan kami, mudah-mudahan pemaparan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.